Kebanyakan bek di era modern tidak hanya harus bisa fokus menjaga pertahanan, namun juga membangun serangan dari belakang, khususnya bek tengah. Meski begitu prioritas mereka tetaplah bertahan, mencegah lawan masuk ke zona berbahaya, merebut bola, dan mengagalkan lawan mencetak gol. Bek-bek zaman sekarang belajar dari bek-bek di masa lalu. Di masa lalu, bek-bek tidak kenal kompromi kala mengamankan zona mereka dan bertahan adalah prioritas mereka. Sebut saja tipikal mereka old school atau klasik, namun terbukti efektif. Berikut adalah daftar bek-bek old school era tahun 2000-an awal menurut versi kami. Rio Ferdinand merupakan salah satu bek tengah terbaik yang pernah dimiliki Manchester United. Dia turut menjadi tulang punggung tim pada masa-masa kemasan setan merah di era Sir Alex Ferguson. Rio Ferdinand turut berperan besar membantu MU merebut banyak gelar, bergengsi di berbagai ajang. Sebut saja gelar Liga Inggris, Piala FA, Piala Liga hingga Liga Champions. Ferdinand juga mendapat gelar individu saat berseragam Manchester United. Pada tahun 2007 hingga 2008, Manchester United menjadi raja Inggris dan Eropa. Di lini depan ada trio maut Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, dan Carlos Tevez, serta lini belakang yang solid. Di lini belakang Ferdinand berduet dengan Nemanja Vidic. Mereka mampu menjuarai Liga Inggris 3 musim berturut-turut hingga Liga Champions tahun 2008. Selama 12 tahun di United, Ferdinand tampil di 455 laga dan mencetak 8 gol. Dan memenangkan 6 gelar Liga Inggris, 1 Liga Champions, Piala Dunia antar klub FIFA, dan 2 Piala Liga. Kapasitas permainannya sebagai bek mungkin tak sementereng kontroversi yang melekat di dirinya. Namun tak bisa dipungkiri, Marco Materazzi terbilang pemain dengan torehan gelar juara yang cukup komplit. Menghabiskan hampir seluruh kariernya di Inter Milan, Materazzi sudah kenyang dengan sederet gelar domestik hingga juara dunia. Bek yang terkenal dengan tackling kerasnya ini memenangi total 15 gelar sepanjang karirnya di Inter pada 2001 hingga 2011. Final Piala Dunia 2006 di Jerman antara Italia kontra Prancis menjadi panggung kontroversial bek berjuluk Matrix ini. Perang urat syarafnya berhasil memancing emosi Zinedine Zidane yang diusir keluar lapangan usaha menanduk dadanya. Namun Matrix pun mampu menjadi kunci kesuksesan Italia. Bernama lengkap Rudy Lilian Thuram Ullien. Thuram merupakan salah satu pemain belakang termahal dan terkenal pada masanya. Thuram dikenal sebagai pemain bertahan yang cepat, kuat, dan serba bisa. Ia mampu bermain sebagai bek tengah atau bek kanan, bahkan maju sebagai gelandang ketika tim melakukan serangan balik. Memulai karir bersama AS Monaco periode 1991 sampai 1996, nama Thuram melejit kala Monaco meraih gelar Coupe de France 1990 dan 1991. Dan menembus final Piala Winners 1991-1992. Memasuki 1996, Thuram yang telah 5 musim bermain di Prancis memutuskan hijrah ke Italia, yang saat itu memang menjadi pusat kompetisi sepak bola terbaik di dunia. Pada Juli dirinya resmi bergabung dengan klub Serie A Liga Italia, Parma, dan langsung meraih catatan gemilang di musim pertama. Tampil dalam 40 penampilan di semua kompetisi, Thuram berhasil mencetak 1 gol dan membawa timnya finish kedua di bawah Juventus. Penampilan gemilangnya membuat Juventus merekrut Thuram beserta Gianluigi Buffon yang menjadi tembok pertahanan Koko Parma pada era 90-an. Karir Thuram di timnas Prancis juga sangat mentereng. Dia adalah pahlawan besar tim Ayam Jantan saat memenangi Piala Dunia 1998. Setiap fans Barcelona pasti mengenalnya. Dia adalah Carles Puyol, sang tembok kokoh pertahanan Barcelona. Legenda bek tangguh Barcelona yang pernah tolak pinangan Real Madrid 2 kali. Sebab Carles Puyol sendiri menjadi salah satu pesepak bola top dunia karena berhasil menorehkan prestasi luar biasa sepanjang karirnya. Sebelum pensiun, Carles Puyol hanya bermain untuk Barcelona. Dia pernah mengemban tugas sebagai kapten Barcelona. Sebagaimana diketahui, Puyol pertama kali memperkuat tim senior Barcelona pada 1999. Sejak saat itu, Puyol pun menjadi andalan di lini pertahanan Barcelona dan sempat juga dipercaya untuk menjadi kapten klub berjuluk Blaugrana tersebut. Puyol sendiri menghabiskan 15 tahun memperkuat Barcelona, sebelum akhirnya memutuskan pensiun pada akhir musim 2013 dan 2014. Dalam kurun waktu tersebut,
Puyol berhasil membawa Blaugrana meraih sejumlah gelar bergengsi, seperti Liga Spanyol, Copa del Rey, Liga Champions, hingga Piala Dunia antar klub. Jaap Stam merupakan sosok monster bagi para penyerang di atas lapangan. Memiliki tubuh tinggi dan kekuatan memadai, ia menjadi pemain yang begitu sulit dilewati. Jaap Stam yang sudah memutuskan pensiun pada tahun 2007 silam layak dimasukkan ke dalam daftar pemain legenda. Bakatnya tercium oleh klub-klub besar Eropa, tak terkecuali Manchester United. Pada tahun 1998, Stam kemudian resmi menjadi pemain sepak bola Belanda termahal dalam sejarah, sekaligus bek termahal dalam sejarah. Ketika Manchester United membelinya seharga 10,6 juta pounds atau setara 208 miliar rupiah. Stam merupakan bagian legenda Manchester United. Di tahun 1998 dan 1999, dia berhasil mempersembahkan juara Liga Inggris, FA Cup dan Liga Champion. Sempat terjadi masalah di Manchester, Stam kemudian pindah ke Lazio dan berhasil sumbangkan trofi Coppa Italia. Setelah bermain untuk elang ibu kota, Stam memutuskan untuk terima pinangan AC Milan. Milan tertarik untuk mendatangkan Stam setelah melihat penampilan gemilang sang pemain di ajang Piala Eropa 2004. Ketika itu Milan seolah memberi kehidupan kedua bagi Jaap Stam. Berduet dengan Alessandro Nesta, Jaap Stam kembali menemukan performa terbaiknya. Keberadaan Paolo Maldini juga membuat Jaap Stam mudah menjalankan tugas di Milan. Meski hanya bertahan selama 2 musim dan cuma memenangkan Piala Super Italia, Stam mengaku punya pengalaman luar biasa di Milan. Dia panas disebut sebagai salah satu legenda Milan berkat keganasannya di lini belakang. Sejak dibeli dari Sevilla pada musim panas 2005, Ramos sudah langsung masuk ke dalam daftar pemain elit milik Los Blancos. Ketika itu Sergio Ramos menjadi satu-satunya pemain asal Spanyol yang didatangkan pada periode pertama era kepemimpinan Florentino Perez. Hal itu jelas menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang istimewa dari sosok kelahiran 30 Maret 1986 ini. Masih berpenampilan lengkap dengan rambut panjangnya, nomor punggung 4 yang sebelumnya dikenakan Fernando Hierro, terus menemani setiap langkahnya. Fleksibilitasnya dalam bermain di berbagai posisi membuat Ramos mendapat banyak menit bermain. Dari situ pula bisa dipahami bahwa Ramos bukan pemain biasa. Dana senilai 27 juta euro yang dikeluarkan Perez ketika itu tampak terbayar dengan lunas. Setidaknya sampai 5 tahun berikutnya, 2 trofi La Liga berhasil dipersembahkannya. Selama itu pula perjuangannya untuk terus masuk ke dalam tim utama berbuah kebahagiaan. Pada musim 2009-2010, Ramos ditunjuk sebagai salah satu dari 4 kapten Real Madrid. Meski mengakhiri musim tanpa trofi apapun, Ramos berhasil menyelesaikan penampilan ke-200-nya bersama Real Madrid, plus menjelma menjadi sosok bek tengah tangguh yang sulit untuk ditembus. Sudah semestinya tim nasional yang sering menjadi langganan juara Piala Dunia memiliki pemain terbaik yang kini melegenda. Dia menjadi sedikit dari pria yang memenangkan gelar liga domestik di 2 negara selain Piala Dunia dan kejuaraan Eropa. Faktanya salah satu dari sedikit trofi yang berhasil lepas dari cengkramannya adalah Liga Champions. Banyak orang termasuk mendiang Maradona menganggap Matthäus sebagai pemain yang lengkap. Kelebihannya membuat Matthäus dapat melalui setiap era. Matthäus bermain bersama orang-orang seperti Zinedine Zidane dan Thierry Henry pada saat dia pensiun di tahun 2000 lalu. Umur panjang di level atas permainan ini cukup langka, karena Matthäus bukanlah tenaga yang dihabiskan pada saat dia mengumumkan pengunduran dirinya dari permainan. Sepanjang sejarah sepak bola, baru ada 20 pemain yang menyandang status kapten tim pemenang Piala Dunia. Hanya ada 1 yang pernah mengangkat trofi juara. Turnamen paling akbar sejagat bertepatan dengan penampilannya yang ke-100 di pentas internasional. Dia adalah Fabio Cannavaro. Cannavaro memimpin Italia jadi juara di Jerman 2006. Turnamen di mana Azzurri membukukan 5 clean sheet dan cuma kebobolan 2 gol dari fase grup hingga final. Di balik pertahanan solid tersebut, Cannavaro adalah poros utamanya. Untuk performanya sepanjang musim tersebut dan di Piala Dunia, Cannavaro kemudian juga menyabet penghargaan Ballon d'Or sekaligus pemain terbaik FIFA tahun 2006 lalu. Dia adalah bek pertama yang pernah meraihnya. Alessandro Nesta merupakan bek legendaris sekaligus terbaik sepanjang masa di klub Italia. Dia memiliki kemampuan yang komplit, diakui sebagai bek terbaik dunia. Kemampuannya dalam bertahan layak diacungi jempol.
Nesta juga ditunjang fisik skill dan visi mumpuni membuat dia begitu susah ditaklukkan. Skill bertahan Nesta dibilang di atas rata-rata. Alessandro Nesta bisa dibilang menjadi generasi terakhir bek tengah murni dalam filosofi bertahan sepak bola Italia. Alessandro Nesta dibesarkan dalam salah satu rivalitas paling ketat di sepak bola Eropa antara AS Roma dan Lazio. Sebagai pemain belia, Nesta diuji dalam berbagai peran seperti dari striker ke gelandang. Namun akhirnya ia menemukan panggilan hidupnya untuk lebih jauh dari gawang lawan alias menjadi bek di Lazio. Nesta secara singkat menjadi bek impian para pelatih dengan fisik kuat dan kecerdasannya dalam memerankan posisi. Kehebatan Nesta pun dibayar dengan sejumlah prestasi bergengsi di Lazio. Dia berhasil meraih Scudetto, Coppa Italia, serta Piala UEFA. AC Milan yang tengah kembali membangun tim menjadi klub beruntung yang bisa mendapatkan dirinya. Dengan dana transfer mencapai 30 juta euro masuk kategori mega transfer kala itu, Silvio Berlusconi membawa Nesta ke AC Milan. Keputusan Nesta ternyata tepat, karena di AC Milan ia mendapatkan statusnya sebagai salah satu bek terbaik yang pernah dimiliki Italia dan dunia. Bersama kapten Paolo Maldini, Nesta mampu memenangkan Coppa Italia dan Liga Champions ke-6 atas rival mereka Juventus. Setelah itu ia mampu meraih 2 Scudetto dan memenangkan Liga Champions 2007 dan mencatatkan 224 penampilan. Paolo Maldini merupakan salah satu bek terbaik yang pernah ada. Dia juga menjadi ikon dan kapten hebat serta penuh loyalitas. Fleksibilitasnya dalam bermain, dia bisa ditempatkan di bek tengah atau sebagai fullback kiri. Maldini dikenal sebagai pemain dengan kemampuan membaca dan mengontrol permainan. Ia juga memiliki kemampuan teknik mumpuni. Ia juga hebat dalam melepaskan umpan-umpan silang ke jantung pertahanan lawan. Beberapa tahun sebelum karirnya berakhir, bek tangguh ini kehilangan kecepatan dan mengubah posisinya menjadi bek tengah. Namun kemampuan utamanya adalah tackle akurat dan jiwa kepemimpinan. Jadi dapat dikatakan bahwa Maldini merupakan paket lengkap pemain bertahan. Sepanjang karir, Maldini juga hanya 4 kali mendapatkan kartu merah langsung baik di level klub maupun pentas internasional. Baginya seorang pemain bertahan tidak perlu melakukan tackle untuk menghentikan serangan lawan. Jika terpaksa melakukan tackle berarti saya melakukan kesalahan, ucap Maldini. Maldini akhirnya memutuskan untuk pensiun sebagai pesepak bola pada akhir musim Serie A 2008 hingga 2009. Pertandingan terakhirnya pada 31 Mei 2009 saat Milan menang 2-0 atas Fiorentina. Untuk menghormati sumbangsi besar Maldini, klub berjulukan I Rossoneri memutuskan untuk memensiunkan nomor punggung 3. Nomor tersebut hanya bisa kembali digunakan oleh keturunan Maldini saja. Itulah daftar bek tangguh di tahun 2000-an awal. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar bek favorit kalian di tahun tersebut, dan bila ada kesempatan maka kami akan buat part kedua.